Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Wanda Anissa, NIM 2019 0510035, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Konflik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang ditulis oleh Yunindiawati, Eva Lydia, Yusnaini, Rohim Pahrozi pada tahun 2018. Isu dan masalah konflik. Konflik dalam masyarakat nelayan terjadi di laut karena kita ketahui bersama bahwa laut merupakan ruang publik yang setiap orang bisa memakai dan menggunakannya. Tidak ada batasan tertentu seperti di daratan, bahwa tanah ini milik pribadi tertentu dan orang lain dilarang mempergunakannya tanpa seizin dari orang yang punya. Konflik nelayan terjadi karena adanya ketidakserasian antar nelayan, baik itu ketidakserasian dalam bidang area tangkapan, penggunaan alat tangkap, maupun yang lainnya. Pemetaan konflik sosial nelayan di Desa Sungsang, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Yang pertama, mengenai penggunaan alat tangkap. Konflik yang pernah terjadi dan sampai saat ini masih terjadi adalah konflik terkait penggunaan alat tangkap trawl atau pukat harimau oleh beberapa nelayan, baik itu nelayan dari luar Desa Sungsang maupun nelayan yang juga berasal dari Sungsang. Sekitar tahun 2004 pun pernah terjadi insiden pembakaran kapal nelayan yang menggunakan trawl. Lalu konflik kedua adalah tumpang tindih lokasi penangkapan ikan. Konflik antar nelayan yang pernah terjadi juga tentang tumpang tindih alat tangkap ikan, karena terlalu luasnya wilayah tangkapan yang digunakan oleh nelayan, sementara alat menanda bahwa wilayah itu sudah dipasangi alat tangkap oleh nelayan lainnya sangat minim, sehingga nelayan tidak tahu kalau di sana sudah ada alat tangkap nelayan lainnya. Yang ketiga, tabrakan kapal nelayan. Di setiap tempat tertentu tidak lepas dari namanya konflik. Untuk di Sungsang, konflik yang pernah terjadi memang setiap tahunnya terjadi minimal satu kali, yaitu kapal nelayan ditabrak oleh kapal tongkang, yang biasanya selalu terjadi pada malam hari. Konflik seperti ini selalu mengkhawatirkan nelayan di Sungsang pada saat melaut di malam hari, di mana hal tersebut berhubungan dengan keselamatan nyawa. Kejadian ditabrak kapal tongkang dapat menyebabkan kapal mereka patah atau tertimpa kapal yang berujung pada tenggelamnya kapal dan seluruh isi. Lalu yang keempat adalah kenakalan remaja. Ketika musim panen tiba atau ketika nelayan pulang melaut dan menjual hasil tangkapannya, bisa dikatakan membawa hasil berupa uang dalam jumlah yang lumayan besar. Sehingga ketika mereka pulang ke darat, mereka bisa membelanjakan uangnya untuk apa saja yang mereka mau. Dan tidak jarang juga mereka membelanjakan untuk keperluan yang bersifat negatif seperti minum-minuman keras, judi, bahkan narkoba. Banyak juga terjadinya perkelahian di kalangan remaja dan pemuda yang diakibatkan oleh pengaruh minuman keras dan narkoba. Hal itu juga merupakan kondisi di Desa Sungsang. Penyebab konflik. Konflik sosial yang terjadi bisa terjadi disebabkan karena adanya kecemburuan sosial, adanya ketergantungan yang tidak saling menguntungkan, dan relasi sosial yang kurang baik. Di samping itu juga, penggunaan peralatan dan perlengkapan yang kurang canggih juga dapat memicu konflik di masyarakat nelayan. Ketidakmampuan seseorang dalam memodernisasi peralatan karena akses ekonomi yang kurang juga bisa menjadi salah satu faktor dalam terjadinya konflik. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial juga meningkat dibandingkan dengan masa sebelum dioperasikannya alat tangkap yang lebih modern. Sejalan dengan itu, perbedaan kapasitas teknologi serta modal dan akses antar pengguna sumber daya perikanan berpotensi menimbulkan konflik pengelola sumber daya. Di Desa Sungsang sendiri, konflik-konflik seperti di atas juga tidak bisa didengarkan. Seperti konflik yang pernah terjadi adalah sebanyak 6 buah kapal trawl dibakar oleh massa nelayan Sungsang. Usaha-usaha penyelesaian konflik. Konflik juga mempunyai fungsi apabila dalam penyelesaian dan penanganannya melalui metode-metode yang tepat. Penanganan konflik biasanya tergantung skala besarnya konflik tersebut. Jika konflik hanya berhubungan dengan kesalahpahaman antara bos
nelayan dengan anak buahnya. Biasanya konflik tersebut diselesaikan melalui jalur musyawarah yang dimotori oleh tokoh masyarakat maupun pihak aparatur desa, seperti ketua RT maupun kepala desa. Jika konflik berskala besar dan membutuhkan surat-surat penting, contohnya seperti konflik ditabraknya kapal nelayan oleh kapal tongkang, maka pihak yang dapat membantu yaitu kepala desa dan syah bandar serta pihak berwenang lainnya, seperti pihak kepolisian. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.